Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujani Hafifah Lubis, NIM 180301053. Saya berasal dari minat hama dan penyakit tanaman. Di sini saya akan menjelaskan proses daur sulfur yang merupakan tugas mata kuliah biologi tanah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Beni Hidayat SPMP. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, daur sulfur. Daur sulfur merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida atau H2S menjadi sulfur dioksida atau SO2 dan kemudian menjadi sulfat dan akan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Proses daur sulfur ini akan terus berulang seperti itu. Nah, sumber dari sulfur ini yang pertama itu ada dari batuan sedimen, yang kedua itu bersumber dari erupsi Gunung Merapi, dan yang ketiga itu asap pabrik, dan yang keempat itu berasal dari asap kendaraan. Nah, saya akan menjelaskan proses daur sulfurnya, di mana pelapukan batuan sedimen yang berada di dalam tanah, yang kemudian gunung berapi mengalami peletusan yang mengandung gas-gas sulfida. Nah, di mana gas-gas sulfida ini juga berasal dari asap pabrik dan kemudian berasal dari asap kendaraan, yang dimana gas-gas sulfidanya itu berupa SO2 atau sulfur dioksida, dan yang kedua itu sulfat atau SO4, hidrogen sulfida atau H2S, dan dimetil sulfida CH3SCH3. Nah, di mana gas-gas sulfida ini yang berasal dari erupsi gunung berapi, pelapukan batuan sedimen, asap pabrik, dan juga asap kendaraan itu naik ke atas atmosfer sehingga terionisasi oleh oksigen dan air sehingga menyebabkan membentuk awan. Nah, awan ini menjadi jenuh dan turunlah hujan yang mengandung ion-ion sulfat. Nah, ini disebut hujan asam. Seperti ini hujan asam. Nah, di mana hujan asam ini memiliki pH di bawah 5,7 yang bersifat korosif bagi bangunan dan juga logam dan mengancam kehidupan organisme, baik tumbuhan maupun hewan-hewan lainnya. Nah, di mana dari akibat hujan asam ini dapat menyebabkan kematian pada tanaman dan juga hewan. Nah, proses daur dan di mana tumbuhan ini menyerap sulfat anorganik itu melalui di mana tumbuhan dimakan oleh hewan herbivora dan kemudian hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora, di mana terjadilah pertukaran sulfat organik melalui rantai makanan, dan karena tumbuhan hewan akan mati dan di mana jasadnya itu akan diurai oleh mikroorganisme atau pendekomposer lainnya. Nah, di mana proses penguraian oleh mikroorganisme ini berlangsung secara aerob, yang dimana menghasilkan sulfat anorganik yang dapat diserap oleh tanaman secara langsung dan sulfat anorganiknya ini dapat mengendap. Nah, kemudian secara anaerob, di mana secara anaerob ini menghasilkan sulfida yang bersifat beracun yang terkandung di dalam magma dari gunung berapi. Nah, organisme baik tumbuhan maupun hewan yang telah mengalami pelapukan atau terdekomposisi yang mengendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun, yang akan menghasilkan bahan bakar fosil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, yang dimana ini mengandung sulfur, dan jika bahan bakar fosil ini terus digunakan akan terus menghasilkan gas-gas sulfur. Nah, proses daur sulfur ini terus berulang secara terus-menerus dan tahapannya itu sama, dan dimana ketika sudah mengalami proses-proses
sampai akhir akan membentuk gas hidrogen sulfida kembali, dan kemudian proses ini akan berlanjut dan berulang seperti tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan. Nah, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.